Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang berani bermimpi besar atau tinggi. Cari uang lewat usaha atau bisnis, syaratnya cukup satu, tidak takut untuk gagal. Ketika jimat itu kita manfaatkan, artinya doa-doanya, kemudian restunya kita manfaatkan, insya Allah cita-cita kita akan mudah untuk dicapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Nur Wahyuwanto, biasa dipanggil Wahyu ya. Saya adalah brand owner atau founder dari brand King Detailing atau King Polish Detailing. Usaha kami itu berada di Kabupaten Magelang ya, di Jawa Tengah. Untuk usaha yang kami geluti itu bergerak di bidang online marketing, khususnya untuk segmentasi produk otomotif, baik produknya, jasanya kita juga main di keduanya. Untuk idenya sebenarnya kan background saya sendiri bukan dari otomotif ataupun kimia, chemical specialist itu tidak. Sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Mayoritas orang yang usaha pasti seperti saya ya, melalui beberapa fase tahap sampai menemukan produk yang pas. Ceritanya dulu saya niatnya itu belajar, ikut ke teman bapak saya di produk yang hampir sama dengan yang saya jual sekarang. Akhirnya setelah berjalannya waktu saya bisa berdiri sendiri dengan produk yang sudah bisa jalan sampai sekarang. Jadi ceritanya dulu saya juga cari-cari berbagai macam produk ya, mulai dari fashion pernah, kemudian pomade atau untuk rambut itu pernah, bahkan saya jual produk-produk di sekitar rumah saya seperti cobek pernah, kemudian batu panggang juga pernah, pasir pun pernah saya jual, tapi karena namanya belum rezeki jadi itu belum bisa survive sampai sekarang. Adapun yang survive adalah salah satunya produk ini, produk yang bergerak di otomotif, skincare kendaraan, alhamdulillah bisa survive sampai sekarang ini. Untuk brand ini sebenarnya saya rintis mulai dari tahun 2017-18 itu sudah saya rintis, jadi kurang lebih sudah berjalan 7 atau 8 tahun. Namanya seorang pengusaha pasti familiar dengan strategi. Jadi kita tidak harus mahir menjadi seorang chemical specialist, tidak. Tapi strategi saya, dulu saya berawal dari maklon ya, atau kita mengambil produk dari pabrik ya, terus kita kemas ulang. Kita awalnya konsepnya seperti itu sampai berjalan ya mungkin 3 atau 4 tahun. Kemudian setelah berjalannya waktu ada permintaan pasar yang semakin unik ya, karena pasar kan selalu berkembang. Permintaan juga macam-macam, kemudian kebutuhan juga macam-macam, makanya kita mulai riset sendiri. Adapun riset di tempat kami itu kita melibatkan seorang ya ahli di bidang kimia lah, di salah satu kampus ternama di Jogja. Jadi kita tidak riset sendiri, tapi kita bekerja sama dengan salah satu dosen kimia di salah satu universitas di Yogyakarta. Dan kami sekarang menguasai untuk formulasinya, walaupun kita tidak menemukan sendiri, tapi kita bekerja sama dengan ahli kimia yang ada di salah satu kampus di Yogyakarta. Untuk keunggulan sebenarnya hampir sama ya. Mungkin teman-teman bisa melihat pasaran atau market di online seperti di e-commerce, di Shopee, di TikTok itu banyak sekali brand-brand yang seperti kami jual, yaitu skincare kendaraan yang digunakan untuk motor maupun mobil. Sebenarnya secara fungsi itu mirip-mirip ya, semuanya hampir sama. Tapi kami itu memberikan diferensiasi atau pembeda dengan brand lain itu dari segi servisnya. Kita memberikan servis yang lebih, kemudian dari garansi ketika produk rusak, kemudian produk tidak sesuai yang kami sampaikan ya di deskripsi, atau ketika kami menyampaikan lewat live streaming itu tidak sesuai, kami memberikan garansi kembali 100%. Kemudian dari customer service-nya kita juga mengupayakan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi ketika customer ada kendala di situ, selama bisa kami bantu akan kami bantu. Kalau dari segi produk, kelebihannya ya kita akan mencoba untuk terus mencari apa yang customer butuhkan, masalah-masalah apa yang belum terselesaikan oleh produk yang ada di pasaran, kita akan mencoba terus untuk berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Di King Polis sendiri kita ada 2 segmen secara garis besar ya, tapi sekarang ada 3. Yang pertama kita menjual produk skincare kendaraan ya, untuk mobil, untuk motor bisa. Kemudian yang kedua kita juga membuka jasanya. Kita juga buka jasa detailing untuk mobil, untuk motor, baik dari mencuci ya, mencuci secara premium sampai detailing, kemudian keramik coating, PPF kita juga bisa. Kemudian yang terbaru kita ya, namanya seorang pebisnis kita harus terus berinovasi ya, karena di tengah e-commerce yang semakin tidak memihak seller, kita berinovasi dengan menjual kemitraan dan menjual konten. Jadi kemitraan yang kita jual itu ada beberapa ya, secara garis besar ada 2. Kemitraan untuk paket cuci, jadi bagi teman-teman yang ingin buka usaha cuci, kita siap support 100% mulai dari alat bahannya. Dan kemitraan yang khusus menjual produknya itu juga ada. Bahkan kemitraan dropshipper pun ada, jadi teman-teman tidak perlu stok produk, cukup top up uang saja, teman-teman sudah bisa menjualkan produk dari kami, produknya King Polis. Kemudian yang terbaru kita juga ada jual konten ya. Kita ada beberapa konten premium yang kita jual secara berbayar. Jadi teman-teman yang ingin belajar seputar detailing lebih mendalam, tidak pasaran ilmunya, karena mungkin di YouTube ada, di IG ada, di medsos pun ada, tapi yang dibahas secara detail, secara rahasia dapurnya itu hanya di tempat kami. Jadi teman-teman yang ingin belajar seputar detailing, seputar skincare kendaraan secara lebih membuka dapur, itu teman-teman bisa bergabung di konten premium di King Polis. Untuk pemasaran kita menggunakan 2 platform ya, baik online maupun offline. Tapi secara garis besar atau yang paling banyak penjualannya itu tetap dari online. Untuk online-nya sendiri seperti biasa, kita menggunakan platform-platform yang sudah ada seperti medsos, kita main semua, di IG main, TikTok, YouTube, Facebook kita ada. Kemudian di semua e-commerce pun kita juga hadir ya, di Shopee ada, di TikTok Shop ada, di Tokopedia juga ada. Dan dari kemitraan kita juga ada, kita sudah punya beberapa mitra di berbagai kota ya, di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Jakarta, di Jawa pun ada, seperti itu. Kemudian untuk pasarnya ya sudah dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Tapi kalau untuk ekspor kita sementara belum, minta doanya saja, semoga ke depan kita ada rezeki untuk bisa ekspor. Tapi untuk zona Indonesia, seluruh provinsi kita sudah memasarkan. Untuk harga jual kita mengikuti market ya, karena ketika kita meluncing sebuah produk, kita harus mengikuti tren pasar seperti apa. Kita harus riset terlebih dahulu harga yang cocok berapa, kemudian variannya apa. Nah, akhirnya kita menemukan formulasi harga yang sudah pas, yang di situ diterima pasar. Nah, buktinya yaitu dengan penjualan yang sudah kita dapatkan dalam hariannya ya, kita sudah tembus di angka 200-an ya, 200 paket. Alhamdulillah cukup bersyukurlah dengan tingkat penjualan sebesar itu. Adapun untuk range harganya itu kita main mulai dari 30.000 ada, 50.000 karena menurut riset kami produk-produk yang laris di pasar itu harganya under 100.000 lah, 50-an ke atas sampai under 100.000 itu range harga yang teman-teman bisa jadikan acuan untuk meluncing produk di e-commerce khususnya. Mungkin kalau di luar e-commerce kita bisa jual lebih mahal ya, seperti di Facebook Ads atau IG Ads, Meta Ads, itu teman-teman bisa menjual di atas itu karena segmen pasar di Meta itu tidak terlalu sensitif dengan harga. Tapi kalau kita sudah masuk e-commerce, kita masuk Shopee, Tokopedia dan teman-temannya, kita lebih sensitif terhadap harga. Jadi harga harus kita riset semaksimal mungkin, dan ada caranya juga, ada toolsnya untuk meriset harga yang tepat seperti itu. Untuk yang jasa sendiri ini termasuk lumayan mahal karena kita juga mengikuti pasar yang ada. Tapi yang paling murah kita mulai dari 25.000 untuk cuci premium, motor, mobil itu 25.000 sampai 50.000. Detailing ya 100 sampai 200 300. Ada keramik coating yang mahal 600 untuk motor, untuk mobil 3 jutaan. Jadi yang paling murahnya itu 25.000, yang paling mahal di harga 3 juta untuk keramik coating mobil. Adapun untuk pengelolaannya, karena kita sudah ada sistem yang berjalan, kemudian setiap divisi pun kita sudah ada ketuanya. Ada ketuanya yang sudah berjalan sesuai SOP dan job desk-nya, dan ada laporan tiap bulan dari masing-masing job desk atau masing-masing divisi tersebut. Jadi saya cukup memantau saja, ada CCTV 24 jam bisa kita pantau meskipun saya sedang tidak hadir di tempat kerja, dan yang lebih bertanggung jawab adalah ketua divisinya. Dan kalau mengelola sebuah bisnis, misalkan kita dari nol ya, kita harus sudah
mempersiapkan SOP yang jelas, job desk yang jelas. Sehingga ketika ya kata owner yang sudah sukses itu kan bisnisnya jalan, ownernya bisa jalan-jalan. Nah, tujuannya salah satunya itu, walaupun kita tidak sepenuhnya bisa jalan-jalan terus, tidak, karena walaupun bisnis sudah jalan pun kita tetap harus memberikan pantauan secara rutin tiap hari, progresnya seperti apa, progres harian, progres mingguan, progres bulanan, bahkan di tempat saya progres tahun, 5 tahun ke depan itu sudah diproyeksikan. Jadi pentingnya ketika menginginkan suatu sistem berjalan itu ya dengan SOP dan job desk yang jelas. Untuk jumlah tim kami itu ada 16 orang dibagi menjadi 4 divisi. Ada divisi admin, ada divisi konten kreator, ada divisi packing atau pengemasan, dan ada divisi detailing. Yang mana masing-masing divisi itu sudah ada ketuanya, sudah ada expertnya. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada laporan yang harus mereka laporkan tentang perkembangan masing-masing divisi, tentang kendala masing-masing divisi, inovasi apa yang harus dilakukan. Kami menuntut seperti itu karena kami tidak membiarkan tim kami itu santai-santai ya. Makanya di tempat kami selain bekerja, teman-teman juga belajar tentang bagaimana inovasi sekarang supaya tidak kalah oleh zaman. Apalagi dengan hadirnya AI, teknologi yang membantu, itu akan lebih mudah kita untuk inovasi. Jangan sampai dengan perkembangan teknologi kita malah santai-santai, malah menjadi korbannya teknologi. Tapi kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menunjang kesuksesan kita. Bicara tentang prinsip atau kunci sukses itu mungkin setiap orang atau setiap pengusaha itu memiliki tips yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya pribadi, mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Kunci sukses adalah yang pertama kerja keras, tentu wajib kerja keras. Yang kemudian kerja cerdas. Yang ketiga adalah memiliki attitude yang jujur atau sikap yang baik. Tapi dari ketiga hal tersebut yang menurut saya paling utama adalah kita perbaiki attitude atau sikap kita dulu. Karena cita-cita kita setinggi apapun itu kalau tidak diikuti dengan attitude atau sikap yang baik, maka cita-cita tersebut tidak akan tercapai. Katakanlah kita memiliki cita-cita setinggi gedung Burj Khalifa atau gedung tertinggi di dunia, tapi attitude kita hanya setinggi Monas, itu kan cara Jawane kaceknya banyak. Berarti ya udah, cita-cita kita akan mentok di Monas tersebut. Tapi ketika kita memiliki attitude atau sikap yang baik setinggi Burj Khalifa, cita-cita kita sama, berarti nanti akan bertemu. Jadi kita fokus mengasah terus kemampuan kita, entah di situ gagal berkali-kali tidak masalah. Banyak cerita ya orang-orang yang gagal berkali-kali tapi dia tidak menyerah. Akhirnya dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan kegagalan tersebut akhirnya nanti akan ada kesempatan ya. Jadi bertemunya kemampuan yang sudah kita asah berkali-kali dan bertemunya dengan kesempatan. Otomatis kemampuan kesempatan jadi satu, nanti akan menjadi kesuksesan. Dan selain itu saya juga tidak melupakan ikhtiar secara habluminallahnya ya. Tadi secara habluminanas kita berusaha semaksimal mungkin. Adapun secara habluminallahnya kita juga wajib berikhtiar, karena sejatinya kita hidup itu kan tidak di dunia terus ya. Kita suatu saat akan beralih ke alam lain, di akhirat dan lain sebagainya, maka yang perlu kita persiapkan adalah itu. Jadi secara habluminallahnya saya juga berusaha, contohnya saya selalu minta restu kedua orang tua saya, khususnya ibu saya ya. Alhamdulillah ibu saya masih sugeng, masih sehat. Selalu saya mintai doa di setiap proses usaha saya yang butuh suatu pertimbangan atau butuh support orang tua, saya pasti meminta pertimbangan beliau, karena ibu saya anggap sebagai jimat ya, jimat yang sangat luar biasa. Ketika jimat itu kita manfaatkan, artinya doa-doanya, kemudian restunya kita manfaatkan, insya Allah cita-cita kita akan mudah untuk dicapai. Kemudian mungkin dari amalan-amalan yang di situ bisa mendatangkan rezeki, seperti kita rutin sedekah, silahkan sesuai kemampuannya. Semakin banyak rezeki yang kita dapat, otomatis sedekah kita akan lebih banyak. Kemudian seperti amalan sholat duha, alhamdulillah saya dari dulu, dari zaman kuliah sudah merutinkan sholat duha. Dan bagi yang beragama muslim mungkin ya akan membuktikan sendiri ketika teman-teman sudah bisa merutinkan sholat duha tersebut. Pintu rezeki itu akan datang dari manapun yang tidak disangka-sangka.
Untuk proyeksi ke depan King Polish yang dalam jangka pendeknya mungkin kita akan terus menciptakan inovasi-inovasi baru dari segi produk, dari segi pelayanan dan lain sebagainya, marketing. Tapi yang untuk jangka panjangnya kita lebih aware ke masalah isu lingkungan ya, karena teman-teman sudah tahu mungkin kondisi lingkungan kita semakin hari semakin tidak baik, maka saya dari segi perusahaan akan berusaha untuk bagaimana produk atau jasa yang kita keluarkan itu akan semakin ramah lingkungan. Mungkin banyak owner yang tidak memikirkan ya produknya itu apakah ada dampak buruk untuk lingkungan atau tidak, ataukah jasanya itu menimbulkan limbah yang membahayakan lingkungan. Nah, target kita ke depan akan berusaha untuk menemukan formulasi produk yang di situ ketika terpaksa harus dibuang di lingkungan itu tetap aman untuk ekosistem. Dan jasa kami pun kan pasti ada limbahnya ya, limbahnya akan kita olah. Jadi kami berusaha tidak akan mencemari lingkungan seminimal mungkin. Jadi target kita seperti itu, termasuk kita juga akan mulai untuk melakukan CSR ya, untuk lingkungan supaya lingkungan bisa terus baik, karena tugas kita adalah menjaga lingkungan ya. Suatu saat yang saya khawatirkan ya itu, kita tidak punya lahan untuk ketahanan pangan, kemudian cuaca tidak mendukung kita, otomatis kita akan melakukan apapun termasuk bisnis juga tidak akan merasa nyaman. Jadi sekali lagi misi ke depan kita adalah untuk lingkungan ya, untuk lingkungan supaya bumi ini terjaga dengan baik. Cari uang itu tidak harus usaha sih. Sekarang ada freelance, ada jadi pekerja juga bisa. Tapi kalau teman-teman ingin cari uang lewat usaha atau bisnis, syaratnya cukup satu, tidak takut untuk gagal. Syaratnya cuma itu sih kalau saya ya. Karena orang-orang yang mohon maaf, mungkin dia pintar, mungkin dia hebat, tapi punya proyeksi takut dengan gagal, otomatis dia tidak mau maju karena dia tidak mau mencoba. Karena saya yakin pengusaha yang hebat itu sampai sekarang pun pasti mengalami kegagalan itu pasti. Begitu juga dengan saya sampai hari ini, sampai detik ini pun masih sering mengalami kegagalan. Mungkin kegagalan strategi, kegagalan cara marketing, kegagalan dalam mengambil keputusan itu pasti. Tapi orang-orang yang tidak mau sukses itu pasti takut dengan kegagalan itu. Satu gagal dia sudah menyerah. Ya udah, dia tidak akan pernah menjadi sukses. Nah, selain tidak takut gagal, yaitu berani mencoba. Berani mencoba sesuatu yang baru. Apalagi dengan hadirnya AI ya, kita dipermudah seperti ChatGPT. Kita bisa menggunakan ChatGPT untuk memberikan masukan kepada kita, bahkan bisa menjadi rekan kita 24 jam untuk progres kita seperti apa, rencana kita, inovasi apa, itu bisa sekali. Para penonton sekalian, teman-teman sekalian yang berminat untuk menjadi mitra kami atau membeli produk kami atau bekerja sama dengan kami, bisa menghubungi via medsos atau WA, yaitu di 0878 3445 8101. Di situ sudah ada admin nanti yang akan membantu teman-teman yang berminat untuk kolaborasi dengan kami. Untuk medsosnya itu ada IG, TikTok, dan YouTube, namanya sama semuanya @kingpolish. Kalau kita ingin jadi orang hebat, janganlah takut untuk bermimpi besar. Sebab orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang berani bermimpi besar atau tinggi. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau atau tidak berani, bahkan untuk bermimpi pun tidak berani, ya sudah, siap-siap tidak akan menjadi orang yang hebat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.